Satreskrim Polres Badung berhasil mengungkap kasus produksi dan penyebaran video bermuatan asusila yang melibatkan warga negara asing WNA serta seorang yang mengenakan jaket ojek online ojol. Kasus ini terungkap setelah video tersebut viral di media sosial dan diduga diproduksi di wilayah hukum Kabupaten Badung. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 8 Maret 2026 sekitar pukul 14.40 WITA di sebuah villa di kawasan Desa Pererenan, tepatnya di Villa Pande, Jalan Pantai Pererenan, Kecamatan Mengui. Polisi menetapkan 3 orang tersangka, yakni seorang perempuan WNA asal Perancis berinisial MMJL 23 tahun, seorang pria WNA asal Italia berinisial NBS 24 tahun, serta pria WNA asal Perancis berinisial ERB 26 tahun yang berperan sebagai manajer sekaligus pengunggah konten ke platform dewasa. Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba menjelaskan, para pelaku memproduksi konten tersebut dengan motif mencari keuntungan. Kasus ini mulai ditelusuri pada Jumat 13 Maret 2026 sekitar pukul 18.30 WITA ketika Satreskrim Polres Badung melakukan profiling terhadap video viral bermuatan pornografi. Dari hasil penyelidikan, polisi kemudian memeriksa seorang saksi pengemudi ojol yang pernah terlibat dalam pembuatan konten bersama para pelaku. Dari keterangan saksi tersebut, identitas para pelaku berhasil dikantongi. Polisi kemudian berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk melakukan pencegahan. Berdasarkan informasi dari kantor imigrasi Ngurah Rai, 2 pelaku sempat terdeteksi hendak meninggalkan Bali menuju Thailand pada 13 Maret 2026. Keduanya langsung diamankan di bandara tanpa perlawanan. Sementara itu, pelaku ketiga yang berperan sebagai manajer ditangkap di wilayah Canggu pada 16 Maret 2026. Diketahui para pelaku masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan wisata. Namun dalam praktiknya mereka justru memproduksi konten dewasa dan mendistribusikannya melalui platform berbayar seperti OnlyFans dan media sosial X. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti antara lain 3 unit ponsel iPhone, 1 unit kamera DJI Osmo, 1 unit MacBook Air, dan 1 rompi jaket online. Selain itu, polisi juga telah memeriksa 5 orang saksi yang terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan. Para pelaku diketahui bukan residivis. Kedua pasangan tersebut yang membuat video itu awalnya berkenalan di satu tempat hiburan malam yang ada di Kota Utara. Berkenalan beberapa hari, kemudian mereka si wanita menawarkan untuk komitmen untuk membuat video tersebut. Kemudian si perempuan dengan pelaku yang ketiga adalah hubungan antara pekerja dan manajer. Yang tersangka ini sudah bergerak untuk produksi video di Bali. Sejauh ini masih 1 kali yang viral kemarin. Kalau latar belakang perempuan ini apa? Apakah dia memang aktif foto? Jadi latar belakangnya sesuai juga dengan penelusuran kita di medsos dan beberapa keterangan yang kita sudah dapatkan, wanita ini adalah sebagai content creator. Jadi yang bersangkutan atau salah satu dari pelaku khususnya wanita ini menyebarluaskan itu melalui manajernya yang tadi pelaku yang. Jadi manajernya yang nanti menyebarkan itu. Platform khusus atau ada platform OnlyFans dan X. Terus kalau yang ujian online-nya yang lokal yang viral pertama itu kan dia sebagai apa di situ? Jadi hanya sebagai saksi saja karena memang jasanya sering digunakan oleh salah satu pelaku wanita tersebut. Jasa dalam tanda kutip. Jasa untuk mengantar jemput kalau dia berkegiatan selama di Bali. Berarti jaket yang digunakan itu siapa yang sebetulnya menggunakan itu? Jadi yang salah satu warga pelaku yang berwarga negara Italia tadi menggunakan jaket. dapat dari mana? Dikira publik sebagai ojek online. Ya, dan membuat viral. Terus mendapatkan barang itu dari mana? Beli di toko dengan harga Rp300.000. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 407 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 10 tahun. Mereka juga dijerat pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE dengan ancaman pidana hingga 6 tahun penjara. Polisi menegaskan akan terus mendalami kasus ini termasuk kemungkinan adanya jaringan atau produksi konten serupa lainnya di wilayah Bali. Kabar Bali Hits mengabarkan.